Baik, selanjutnya ada teori psikodinamik atau psikodinamika. Nah, pikiran dipandang sebagai kombinasi dari pikiran sadar dan cara kerja pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar mengekspresikan dirinya melalui mimpi dan perilaku yang tidak kita sadari secara sadar. Teori psikodinamik, model psikodinamik, pikirannya menyatakan bahwa pikiran sadar dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, ini berarti bahwa terapi melibatkan pelepasan apa yang secara tidak sadar ditekan. Ini kemudian memungkinkan individu untuk menangani pikiran-pikiran ini di dalam pikiran sadar. Nah, terapi psikodinamik bertanggung jawab untuk menafsirkan apa yang ada dalam pikiran bawah sadar klien dengan menganalisis mimpi dan atau menggunakan hipnoterapi. Nah, analisis mimpi dan fantasi menjadi sarana untuk memaknai apa yang direpresi atau dianggap penting untuk melepaskan pikiran bawah sadar yang tertekan ke dalam pikiran sadar untuk mengurangi efek represi. Model Freudian berpendapat bahwa perilaku terpaku memiliki dasar dalam represi, sehingga peran penting terapis adalah melepaskan pikiran yang tertekan dan kemudian merekomendasikan cara-cara untuk secara sadar menangani pikiran-pikiran ini. Nah, model psikodinamik bersifat hierarkis, bukan egaliter. Terapis maha tahu berada dalam posisi berkuasa atas kliennya. Nah, sebuah karakteristik yang dapat dianggap bertentangan dengan pendekatan kesetaraan Carl Rogers. Nah, ini memiliki konsekuensi untuk situasi di mana terapi dapat digunakan oleh klien dan kepada siapapun terapi harus digunakan. Kritik terhadap teori psikodinamik ini dicontohkan dalam studi kasus. Catherine menderita gangguan makan yaitu anoreksia nervosa sejak dia berusia 16 tahun. Dia sekarang berusia 42 tahun dan dia tidak pernah memiliki hubungan permanen. Meskipun dia ingin memiliki anak, dia tidak dapat memiliki keluarga karena gangguan makannya yang melemahkan. Catherine secara sadar menyadari gangguan makannya, tetapi dia tidak dapat menjelaskan mengapa dia memiliki kondisi ini. Dia tidak mengenal orang lain di keluarganya yang memiliki kelainan makan. Catherine telah mencoba sejumlah bentuk konseling yang berada termasuk terapi Rogerian ini, tetapi konseling tersebut tidak dapat membantu. Hal ini menyebabkan Catherine membayar untuk konseling psikodinamik. Nah, sesi konseling tampaknya membantunya karena berfokus pada hubungan yang ada antara pikiran sadar dan bawah sadar Catherine saat ini. Nah, konselor menjelaskan kepada Catherine bahwa dia mengalami fiksasi oral dan bahwa gangguan makannya sadarnya tidak dapat ditelusuri kembali ke pikiran bawah sadarnya. Nah, Catherine diadopsi saat lahir. Dipostulasikan bahwa gangguan makan Catherine adalah konsekuensi dari diadopsi saat lahir. Nah, Catherine menemukan konseling yang paling membantu. Nah, sesi konseling ini yaitu menuntunnya untuk menghubungi ibu kandungnya. Pertemuan berikutnya berarti bahwa pikiran sadar Catherine lebih positif. Nah, ini membantu dalam mempromosikan persepsi diri yang lebih positif. Yang dimana meskipun terapi itu berhasil, Catherine terkadang bertanya-tanya, apakah gangguan makan yang disadarinya benar-benar dapat ditelusuri suatu waktu dalam hidupnya yang tidak dapat dia ingat. Tampaknya penjelasan yang aneh untuk pikiran sadarnya.